Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Chai YRG Official. Pada kesempatan kali ini kita berbagi cara pemula ya. Untuk pemulanya kita berbagi cara membuat lagu, dasar. Ya, di sini lagu dasar itu caranya yang pertama kita siapkan adalah akapela atau apa yang disebut vokal ya, yaitu akapela seperti ini. Nah, ini adalah akapela, contohnya seperti ini. Kita langsung Setahun itu namanya akapela atau yang disebut dengan vokal. Nah, pertama-tama yang kalian butuhkan adalah akapela ya. Dan yang kedua yang kedua kita harus menyesuaikan beat ya, beat atau ketukan dari nada tersebut ya. Nah, seperti ini kita menggunakan BPM yang apa namanya, yang bisa kita dengar di ketukan berapa. Nah, itu lagu dimulai ya, yaitu dengan pencet yang ini. Nah, ini nantinya akan berbunyi ketukan ya, atau ketukan yang apa namanya, setiap bar itu ada wakilan apa namanya, mewakili ketukan ya, seperti ini suaranya. Nah, ini yang dinamakan BPM ketukan apa namanya, untuk tembak. Nah, yang kita pelajari pertama itu adalah ketukan ini. Nah, ketukan ini sangat penting karena seharusnya harus pas ya untuk ketukan sama nada vokalnya. Untuk caranya itu kita pasin dulu untuk akapelanya, dipasin. Nah, habis itu kita susun drum sekreasi mungkin untuk kawan-kawan yang bisa berkreasi ya. Itu caranya itu sangat simpel. Kawan-kawan nggak harus setiap bar ya, setiap ini harus diisi, tapi kawan-kawan harus fokus dengan satu bar atau satu putaran ini ya, satu putaran ini. nggak usah nggak usah sampai nggak usah sampai segitu panjangnya, karena nanti kita aturnya tempo. Nah, yang kedua adalah kita menyusun drum ya, drum dulu atau bass dulu, terserah teman-teman. Kita susun drum atau susun bass dulu, itu terserah ya. Yang penting
Setahun sekali belum tentu. Nah, itu tandanya sudah pas. Kalau tidak pas itu seperti ini. Nah, ini ketukannya nanti tidak pas. Setahun sekali belum tentu. Dengan tetangga bisa bertemu. Nah, itu contoh yang tidak pas. Yang pas itu seperti ini di sini. Untuk teman-teman sekalian didengarkan sekali lagi. Aduh. Didengarkan sekali lagi untuk yang contoh tidak pas pada ketukan BBM itu seperti ini. Didengarkan yang jeli ya. Jadi di sini kita harus fokus pada ketukan BBM-nya. Nah, ini contoh yang tidak pas pada ketukan seperti ini. Kita play. Setahun sekali belum tentu. Dengan tetangga bisa bertemu di ibu. Nah, itu tadi contoh tidak pas pada ketukan. Jadi gimana pasnya? Pasnya itu seperti ini. Kita mundurin. Nah, kita langsung play ya. Ketukannya didengarkan dengan seksama ya. Jadi kita fokus ke ketukan BBM. Setahun sekali belum tentu. Dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota. Di ibu kota. Di ibu kota. Nah, itu seperti itulah contoh yang ketukannya pas. Jadi untuk kalian harus menggunakan tempo atau BPM ini di paling rendah ya, atau contohnya ini ada angka 95. Ini harusnya teman-teman jangan ambil di BPM yang tinggi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, 115 aja ya. Nah, ini sebagai contoh. Contohnya ini sebagai contoh untuk BPM yang cepat atau kecepatan itu ketukan ya. Kecepatan ketukan itu. Jadi untuk teman-teman kita menggunakan BPM yang di bawah 100 ya. Jadi kita bisa bisa fokus ke ketukan. Semakin lambat ketukan, semakin kita fokus ke ketukannya. Jadi ini contoh untuk BPM yang di atas 90 atau di atas 100. Contohnya seperti ini. Kalau BPM 115 itu suaranya beat sudah lumayan kenceng ya. Beda dari yang 95 tadi. Kita coba play. Setahun sekali belum tentu. Dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota. Di ibu kota. Di ibu kota. Nah, itu contoh BPM yang di atas 90 ya. Jadi untuk kawan-kawan atau teman-teman disarankan ya untuk pemula itu setel BPM-nya itu di bawah 100. Nah, contohnya saya pakai 95 ini ya. 95 atau ke bawah lagi di 60
tinggi lagi, contohnya yang tadi di 100 atau 100 ke atas BPM. Jadi ini sinik ini ya, atau apa ini, itu untuk mengunci ya, fungsinya itu untuk mengunci biar nanti susunan kita itu tidak berubah. Jadi ini fungsinya untuk mengunci BPM atau vokal itu sendiri biar tidak berubah ketika kita mengolah kecepatan musik. Kita menggunakan contohnya kita menggunakan genre-genre seperti DJ slow atau DJ beat atau remix beat. Itu kita menggunakan tempo yang cukup kenceng ya. Jadi nanti kalau teman-teman jangan lupa untuk mengaktifkan scene-nya ya. Itu fungsinya untuk mengunci BPM biar tidak acak-acakan. Nah, dari sini sudah paham. Nah, yang kedua tadi sudah saya bahas, yaitu mengenai drum. Drum itu sendiri kita juga harus pinter-pinter berkreasi ya. Pinter-pinter berkreasi itu artinya teman-teman harus pandai-pandai menggunakan insting yang sudah biasa, atau kalau mau belajar itu, mau coba-coba itu, kita tekan yang atas ini ya. Ini kawan-kawan bisa lihat di atas ini ditekan baru digeser ya, ini. Nah, ini nanti kita untuk belajar membuat drumnya. Jadi ketukan drum itu satu bar itu ada 4 ketukan. Satu bar itu artinya satu putarannya. Contohnya seperti ini, kita langsung buat saja di sini. Contohnya seperti ini. Nah, yang artinya bar itu 4 ketukan. Nah, ini artinya satu bar. Nah, teman-teman atau kawan-kawan yang masih pemula disarankan kita hafalin ketukannya dulu ya. Di sini kita coba menggunakan drum untuk satu bar. Satu bar itu 4 ketukan ya. Jadi ketukan pertama, ketukan kedua, 3, 4. Nah, ini namanya satu bar ya. Ini namanya tadi satu bar. Nah, ini namanya satu bar. Nah, tes, coba dites. Ini namanya satu bar. Kita buat solo. Nah, teman-teman bisa atau kawan-kawan bisa dengarkan itu ketukan BPM sama yang saya letakkan ini atau saya susun di sini kan mewakili untuk satu bar itu ada 4 ketukan. Jadi 1, 2, 3, 4 ini mewakili 4 kotak ini mewakili satu ketukan. Itu ini sebagai contoh, kita tidak menggunakan ketukan ya. Nah, ini sudah jadi ketukan kawan-kawan. Untuk ini mewakili satu ketukan, satu bar mewakili satu ketukan ya. Contohnya seperti ini. Nah, jika teman-teman atau kawan-kawan mengaktifkan BPM-nya atau ketukan ini, itu akan sama persis yang sudah saya letakkan ya di sini. Kita coba dengarkan.
berkreasi nih ya, tinggal berkreasi, ketukan apa yang mau dibuat, atau DJ atau remix atau reggae atau genre-genre lainnya, yaitu contohnya seperti ini untuk ketukan apa namanya, dasar ya, ketukan dasar. Kita menggunakan kick itu atau bass ya. Kick itu sendiri disarankan di sebelah kiri sendiri ini ya, jangan menggunakan kick yang di sini, nanti tidak sesuai dengan ketukan. Jadi kick itu harus disarankan di sini untuk pemula. Kalau sudah profesional itu lain lagi, karena itu buat biasanya kalau kick di sini atau di sini itu untuk variasi. Jadi untuk pertama ketukan itu kick harus di sini. Nah, itu kita susun dulu untuk apa namanya, standar drum. Oh, enggak pas ya, kita coba di sini. Itu dasar ketukannya, dasar ketukan drum. Nah, ini sebagai contoh aja. Nah, kalian bisa berkreasi sendiri atau membuat file-file variasi ya, file-file variasi seperti ini contohnya. Kita seperti ini untuk
kalian ya, kalian bisa berkreasi sendiri tanpa harus mencontoh untuk contoh-contoh yang saya contohin di sini ya. Kalian bisa berkreasi sendiri untuk contoh membuat tatanan tas yang simple dan bisa kalian pelajari, yaitu seperti tadi. Untuk variasi juga sudah saya contohin ya, dan untuk drum standar sudah saya contohin. Nah, itu seperti itu contoh membuat file yang pokoknya sekreasi mungkin. Nah, ini untuk contoh saja ya, untuk kick standar. Nah, pokoknya kalian bisa berkreasi sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah ritme ya. Ritme ini sangat penting karena itu mengawali dari apa namanya ya, ritme itu untuk sebuah kunci ya. Kalau di sini chord biasanya kita menggunakan ritme. Jadi ini sebagai contoh aja, kita membuat ritme atau kunci yang ada di semua genre. Nah, di sini bisa dipahami untuk membuat ritme biasanya saya menggunakan di C5 ya, untuk nada dasar biasanya menggunakan di C5 ini. Kalau tidak bunyi, kita suarakan dulu ya. Di sini contoh aja menggunakan chord dasar ya. Biasanya kalau ritme itu kita menggunakan 4 bar ini juga biasanya menggunakan 4 bar. Kita saya menyusun chord C ya. Ini C.
Nah, ini C mayor sepertinya. Kalau contoh C mayor itu ini ya. Kalau C minor kayaknya diturunin satu kotak. Ini kayaknya C minor. Nah, itu C minor. Kalau di lagunya itu C minor itu seperti ini. Apa namanya? Cara menyusunnya. Kalau kalian mengawali chordnya di A, itu garis bawah ini menuju A ya. Nah, ini garis bawah ini menuju A ya. Ini sudah A minor. Jikalau kalian pertama menggunakan A mayor, kalian bisa menaikkan satu kotak. Nah, ini sudah menjadi A mayor. Ini sudah 1, 2, 3. Ini sudah menggunakan A mayor. Itu berlaku pada semua kunci ya. Berlaku pada semua kunci. Nah, ini sudah selesai untuk membuat ritme. Itu berlaku pada semua kunci. Untuk A minor itu seperti ini gambarannya. Kalau A mayor itu seperti tinggal diatasin satu kotak jadi mayor, dikebawain jadi minor, sudah. Itu untuk rumus ritme. Jadi sudah bisa dipahami untuk rumus ritmenya. Kita lanjut, yaitu ya, ini penting sekali di dunia genre-genre dangdut. Pokoknya itu penting sekali, yaitu bass ya. Kita langsung praktek untuk bass ini, karena ini juga penting ya. Bass ini penting banget. Nah, kita menyusun bass. Biasanya kalau saya menggunakan dasaran itu di C5 ini, untuk bassnya saya menggunakan di C4. Nah, untuk susunan bass itu sendiri itu bervariasi ya. Bisa biasanya kalau standaran itu seperti ini. Nyusun bass ini di C minor juga. 1, 2, 3. C minor. Nah, ini dilihat ya biar paham. 1, 2, 3. Nah, ini susunan bass. Ini sudah selesai untuk susunan bass C minor. Bagaimana kalau C mayor? Sama seperti yang tadi di ritme. Jadi ini kita naikkan satu kotak. Jadi ini sudah C mayor bassnya ya. Dari sini sudah paham ya untuk teman-teman atau kawan-kawan yang masih pemula, yaitu membuat susunan bass. Nah, itu sudah melengkapi semua dari lagu-lagu tersebut. Contohnya seperti ini sudah ada bass, ritme, dan drum. Drum tadi
tadi kita bahas ya, ini drum sudah kita bahas. Jadi semuanya sudah dibahas, tinggal kalian bisa cari di atau download untuk akapelanya ya. Pada rumah yang berdiri-diri, hidupnya pun sudah asing di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Seperti inilah caranya tutorial dasar membuat musik. Setahun sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Pada rumah yang berdiri-diri, hidupnya pun sudah asing di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Oke, sekian dulu untuk tutorial cara dasar membuat musik ya. Saya akhiri dari JORG Official. Tentunya semoga bermanfaat video ini. Yang belum bisa membuat lagu, insya Allah kalau sudah melihat video ini dari langkah-langkah dasar, insya Allah bisa membuat lagu itu sendiri ya. Oke, sekian, terima kasih. Tutorial saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.